Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Reka Mustika Sari dengan NIM A2412208. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat peraga sederhana dalam memahami konsep dinamika partikel, khususnya pada hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton. Jadi kalian bisa lihat ini adalah sebuah box. Tentu saja ini bukan alatnya, tapi ini wadah dari alatnya. Kita akan buka apakah isi semua dari alat peraga tersebut. Nah, di sini itu terdapat bidang datar, kemudian ada bidang miring, kemudian ada bidang kasar, ada 2 kubus, dan terakhir ada 2 jarum bentuk. Oke? Nah, satu-satu di sini saya akan menjelaskan tentang hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton. Di sini ada alat bidang miring, di sini akan dijelaskan tentang hukum 2 Newton, di sini ada bidang datar yang akan dijelaskan tentang hukum 1 Newton, dan ini merupakan bidang kasar yang berfungsi sebagai bidang kasar untuk di bidang datar dan di bidang licin. Dan ini ada 2 kubus yang berfungsi sebagai benda. Dan terakhir tadi ada ini pentul, 2 pentul untuk menyanggah bidang kasar ini pada bidang miring. Oke, jadi langsung saja kita mulai. Saya akan menjelaskan hukum 1 Newton pada bidang datar terlebih dahulu. Nah, di sini ada kubus kita gunakan. Nah, jadi melalui alat ini kalian bisa menjelaskan nih kepada siswa-siswa untuk mempermudah tentang konsep dari hukum 1 Newton, yaitu ketika kalian memberikan gaya yang sama di tali kiri dan kanan ini, misalnya 5 Newton, maka akan terjadi sama benda ya. Benda ini akan cenderung diam seperti yang kalian lihat di depan ini. Ini telah saya berikan gaya. Terus akan terjadi kemudian pada benda tersebut, benda ini akan cenderung mempertahankan posisinya atau benda ini bersifat kelembapan. Dan ketika benda ini bergerak dengan kecepatan 10 meter per second, maka kecepatannya akan konstan. Itu 3 konsep pada hukum 1 Newton. Selanjutnya, ketika hukum 2 Newton yang berlaku pada bidang datar, yaitu ketika gaya yang kita berikan pada salah satu talinya ini itu lebih besar. Nah, artinya terjadi percepatan pada benda, sehingga berlakulah hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Nah, selanjutnya di bidang datar kasar, kita tambahkan bidang kasar ini di atasnya. Nah, sebenarnya konsepnya sama seperti bidang licin tadi, cuman yang membedakan pada bidang kasar ini terjadi yang namanya gaya gesek. Ketika kita tarik dia memberikan gaya atau arah ke kanan, maka gaya geseknya akan ke sebelah kiri. Nah, kemudian kita lanjut ke bidang miring, yang mana konsepnya juga sama. Yang membedakan pada bidang miring ini dia membentuk arah atau membentuk sudut dalam menghitung kecepatan. Nah, di bidang miring ini yang berlaku hanyalah hukum 2 Newton. Baik, di sini kita lanjut pada bidang miring. Nah, ini kita anggap sebagai bidang miring licin, dan yang ini bidang kasar. Yang dimana ketika kalian ingin menjelaskan tentang bidang kasar pada bidang miring, kalian bisa menancapkan di atasnya, kemudian kita pakai bantuan pentul seperti ini. Hasilnya akan seperti ini, bidang kasar. Nah, sebenarnya untuk pada bidang miring kasar atau licin, penerapan hukum Newton ini pada gerak benda miring yang licin hampir sama seperti pada gerak benda di bidang datar. Hanya saja yang membedakan bahwa benda ini bergerak membentuk kemiringan sudut tertentu di bagian sininya. Nah, makanya oleh karena itu untuk memudahkan kita anggap bidang miring ini sebagai X dan kedua kubus ini sebagai Y, seperti itu. Nah, itu saja penjelasan singkat tentang hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton pada bidang datar dan bidang miring. Intinya ketika kalian ingin menjelaskan menggunakan alat peraga sederhana ini, kalian bisa
memahami terlebih dahulu dari konsep dari hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton. Alat ini hanya memudahkan penjelasan kalian. Baik, sekian video dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.